Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi hari ini, tanggal 2 Februari, di hari yang kedua, di bulan yang kedua, saudara, tahun 2023. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan pelihara kita, sudah bisa tidur istirahat dengan baik, Bapak Ibu ya. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita dengan semangat selalu hubungan mesra dengan Tuhan. Kita harus mesra dengan Tuhan, Bapak Ibu. Sebab Tuhan itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Bapa kita yang kita sembah. Dia memberikan kita nafas. Tanpa kita alarm. Saya tidak pernah bangun dengan alarm. Tidak pernah. Otomatis dibangun sama Tuhan. Biarpun saya tidur hanya sebentar. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya nggak bisa tidur lama. Karena saya setiap pagi ini, boleh bilang dari pagi ketemu pagi, saya nggak tidur. Setelah saya doa, selesai baru saya tidur sebentar. Dibangunkan sama Tuhan dengan tubuh yang sehat. Karena saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesehatan. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus, saya bersama istri anak saya. Dan saya doakan buat Bapak Ibu juga ya. Minta sama Tuhan, otoritas Tuhan. Karena Tuhan yang kan punya kesehatan, sumber nyawa, sumber hidup, sumber kesehatan datang dari Tuhan. Dan kalau saya berkenan, saya minta sama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mau mati meninggal karena sakit. Tapi saya mau dipanggil Tuhan, yaitu berjumpa dengan Tuhan, yaitu rapture. Diangkat hidup-hidup, langsung face to face dengan Tuhan Yesus. Karena dalam Wahyu pasal 22 ayat 4, orang berjumpa dengan Yesus. Ada nama Yesus di dahi. Saya di dahi, di hati ada nama Yesus. Seperti Rasul Paulus katakan, ikutlah teladanku, karena aku Tuhan Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sama juga hidupku, Pastor Yakob Rahmat, ada di dalam Kristus. Dan aku komit dengan Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan. Dia nanti akan datang sebagai Raja dari segala Raja. Saya mau baca ini di dalam Filipi pasal 2 ayat 9, 10, 11. Itulah sebabnya Allah sangat menikahkan Dia Yesus, yang mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Coba, nama di atas segala nama. Itulah Yesus Kristus. Jadi yang ke-10, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dia adalah satu-satunya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Allah El Shaddai, Yahweh, Bapa kita Yahweh, Yeshua HaMashiach, Adonai Elohim. Dia di atas segala-galanya. Dia yang kita sembah, Yesus Kristus yang kita cintai dan kita mau taat. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Dia Tuhan, Dia Tuhan, sepanjang Dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, sebab Dia Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Dialah Tuhan. Dia Tuhan, Engkau Tuhan Bapakku. Dia Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Dia Yesus telah mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Tertulis Bapak Ibu, pada waktu murid Yesus tanya sama Tuhan, dalam Yohanes 13 ayat 13, saya mau baca demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan,
dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia Bapa kita, Dia Juru Selamat kita. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus Bapakku, Dia sebut, oh Dialah Bapakku. Yesus Bapakku, Dialah Bapa kita. Yesus, Engkau telah mati, tapi Engkau bangkit pada hari ketiga, sebab Engkau adalah Tuhan Allah Pencipta. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Bapakku Yahweh, Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, sucikan mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku. Sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan. Biar pagi yang indah ini, sebelum kami bekerja beraktivitas apapun, kami mau selalu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab Engkau adalah Tuhanku, Rajaku, Juru Selamatku, Tuhan Yesus Kristus, Bapakku Yeshua HaMashiach, Bapakku Yahweh di atas segala-galanya. Ya Tuhan, amin, haleluya. Ampuni semua dosaku, ampuni semua salahku. Ampun, ampun Bapa. Sucikanlah hidupku ini ya Tuhan. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, untuk menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Bapakku Yahweh Yeshua HaMashiach. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Kamis pagi ini, tanggal 2 Februari tahun 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati Tuhan, kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan hidup di hari yang kedua, di bulan yang kedua, tahun yang baru 2023 ini, semua kan anugerah Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Mari kita baca. Dia Tuhan. Saya sudah bacakan tadi ayat. Pada waktu Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, murid-muridnya berkata, Engkau Guru dan Tuhan. Dan Yesus berkata, katamu tetap tepat itu, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Oh haleluya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia Bapa kita. Uriya siki alamakarmat uriya sak.
Aku menyembah Engkau Tuhan. Aku sujud di hadapan Engkau, Ria Siki Alam Karamat Ria Sakal. Engkau yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan aku nafas, yang memberikan aku kehidupan, yang mencukupi segala-galanya, yang mengizinkan aku pagi ini Tuhan, memberitakan firman Tuhan bersama Bapak, Ibu, Saudara semua adalah anak-anak Engkau Bapa. Simpan kami semua di dalam kasih karunia-Mu, dan aku melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Sebentar kami hamba-Mu baca firman-Mu Bapa. Engkau Tuhanku yang dahsyat dan ajaib. Hamba yang berdosa ini, hamba yang tidak berharga ini, menjadi berharga oleh karena kasih anugerah-Mu yang dahsyat dan ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oh, saya selalu menangis. Saya berdoa lagi di gerakam Tuhan, berdoa. Selalu mau berdoa menyembah kepada Bapa kita Yesus. Harus kita cinta Bapak Ibu. Harus saudara melekat dengan Tuhan. Jangan melekat dengan dunia ini, dunia penuh dengan kepalsuan. Jangan melekat dunia. Uang perlu memang, tapi bukan uang yang berkuasa dalam diri kita. Bukan aset, bukan kedagingan, bukan egois, bukan semuanya. Lepaskan semuanya. Tempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu dan hidupku. Dia satu-satunya yang pegang kendali dalam segala perkara. Oh haleluya. Dahsyat dan ajaib Tuhan itu. Saya mau baca firman Tuhan. Semangat yang tinggi saya melayani pekerjaan Tuhan. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Itu sebagai bukti respon akan kasih karunia Tuhan yang dahsyat dan ajaib dalam hidupku, dalam hidup saudara. Mari kita mengikut Yesus menjadi murid yang Tuhan militan, saudara. Jangan menjadi murid anak Tuhan yang membeli, ya cengeng, dia jauh dari Tuhan, komplain, bersungut. Lepaskan itu, tapi ucapkan syukur dan memuji dan taat kepada firman Tuhan. Haleluya. Saya mau baca Mazmur 83. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf, satu nyanyian. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan, ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuh ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permukaan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau, penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia beserta penduduk Tirus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot. Perlakukan mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison yang sudah dipunahkan di Endor, menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkan mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar di dalam Mazmur pasal 83 ayat 1 sampai 19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Itu kita harus tahu diri, yaitu kita meresponi berkat Tuhan, meresponi atas kasih karunia Tuhan. Mari kita mau menyembah kepada Tuhan. Sebab ini firman Tuhan katakan di ayat yang terakhir ayat 19, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Supaya kita juga sadar Yesus Kristus yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang maha tinggi, yang memiliki tata kerajaan surga kekal selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau sungguh-sungguh bertobat. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain dalam hidup kita. Dan kalau Dia Tuhan, mari kita mau sembah Dia Tuhan. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan, dan taatlah kepada firman Tuhan. Jangan seperti mereka nih. Karena mereka, kata mereka di ayat kelima, kata mereka, mari kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Memang akan terjadi, saudara. Mereka yang fasik, mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang hidupnya jahat,
mereka benci kita, saudara. Ya, kalau kita lihat di sini, firman Tuhan digenapi. Ya, mereka berunding dengan satu hati. Mereka yang radikal, yang ekstrim, teroris, segala macam. Mereka yang jahat. Mereka memang satu hati. Cocok nih firman Tuhan. Baca di ayat yang ke-6-7. Mazmur 83 ayat 6 dan 7. Nanti terjadi, saudara. Ini antikris. Masa-masa kesulitan terjadi. Saya mau baca Mazmur 83 ayat 6 dan 7. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka yang radikal, yang ekstrim, yang tidak takut akan Tuhan, orang fasik. Yudas Iskariot menjadi satu hati dengan orang-orang Romawi, imam-imam kepala untuk membunuh Yesus. Mereka berkata, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau, melawan Tuhan, antikris. Juga nanti kita akan banyak orang, saudara, orang Kristen dianiaya. Ini di mana? Penghuni kemah Edom dan orang Ismail. Ini keturunan Ismail. Moab dan orang Hagar, Gebal, orang Amon, Amalek, Filistin, beserta penduduk Tirus, juga Asur telah bergabung dan mereka menjadi kaki tangan Bani Lot, dan setelah mereka menjadi kaki tangan, mereka melawan Tuhan. Antikris nanti akan terjadi. Wah, dahsyat, saudara. Tapi kita ingat, kita akan di dalam perlindungan Tuhan. Tidak usah takut, saudara. Ada janji Tuhan sebagai terakhir. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Kita membangun dirinya untuk kita dicinta sama Tuhan, saudara. Ya, 1 Samuel pasal 2 ayat 9 dikatakan, langkah kaki orang-orang dikasihinya, dilindunginya. Kita menjadi orang dicinta sama Tuhan, pasti dalam perlindungan Tuhan. Tapi orang fasik akan mati binasa di dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatan sendiri seorang berkuasa. Amin. Jangan sombong orang-orang fasik, jangan sombong orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang hidup di luar firman Tuhan. Orang mereka tidak hidup karena kekuatan sendiri seorang berkuasa, tapi semua di dalam tangan Tuhan. Dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa segala manusia ada di dalam tangan Tuhan. Termasuk hidup kita, janji Tuhan buat setiap langkah kaki kita mencintai Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Jadi tidak perlu gentar dan takut, sebab kita punya Yesus. Dalam Mazmur 91 ayat 11, Tuhan kan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan akan jaga lindungi kita. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertalut mengaku, sebab Dia Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertalut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan Allah Yahweh. Ini tertulis sebagai terakhir, saudara, supaya saudara kuat, Bapak Ibu. Ayatnya jelas, saudara. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, catat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah adalah Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, ya, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Berarti di dalam Yesus kita mengenal yang benar, dan kita di dalam Yesus, di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, jelas ya, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Berarti Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar, dan di dalamnya ada hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dia Tuhan, Dia adalah Tuhan. Amin, haleluya. Dia Tuhan, Allah Bapa kita, Yahweh Yeshua Mashiach. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia telah mati dan bangkit, sebab Dia Tuhan. Amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, ayo kita dekat dengan Tuhan. Sebelum bekerja beraktivitas, berjaga dan berdoa. Sebut nama Yesus Kristus, sebab Dia adalah Tuhan. Dan Tuhan Yesus membuat kita berhasil menjadi kepala bukan ekor. Hidup kita terus naik bukan turun, karena hidup kita dalam rencana janji Tuhan yang sempurna, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.